Anda masih di Mata Najwa Trias Koruptika. Saya hendak menyambung tadi tantangan apakah Pak Haryono berani mundur. Tadi ditantang oleh Pak Komarudin. Pak Haryono, Anda mau mundur? Pikiran itu sudah ada. Kita berdelapan hakim sudah ada pikiran itu. Oleh karena itu dalam 3 hari itu sudah suaranya di pers. Ini akan mundur semua Pak Haryono. Itu sudah ada. Tanyakan pada pers. Memang itu sudah terpikirkan. Tapi kemudian yang kita pikirkan, kalau kita mundur semua, apakah besok sudah kemudian bisa berjalan Mahkamah Konstitusi? Padahal perkaranya sudah numpuk. Pilkada yang harus diputus 14 hari setelah itu bagaimana nasibnya? Ketidakpastian hukum akan tentu banyak. Tapi Anda berniat dan teman-teman yang lain berniat mundur itu karena memang merasa ada tanggung jawab moral yang sangat besar. Kalau bicara tanggung jawab moral malah tidak mundur. Saya bilang, harus melaksanakan tugas itu. Pak Komar? Ini saya suara masyarakat ya. Intinya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan soal berbagai persoalan itu alih hukum. Itu kan ada teknisnya. Tapi ya mungkin tidak seketika, jangan sampai ada kevakuman. Tapi intinya adalah bagaimana rakyat itu percaya. Karena ke depan ini akan banyak sekali masalah-masalah, tantangan-tantangan baru. Kalau ini terjadi konsolidasi yang kokoh, itu kan bagus. Tapi begini Pak Komar ya. Seorang hakim dari luar masuk ke situ, itu tidak bisa rideduyus. Tidak bisa. Paling tidak dia harus 3 bulan itu memahami. Tanya Pak Mahfud sendiri. Jadi kalau itu baru semua, tidak ada jaminan bisa lancar. Jadi Anda karena memikirkan masa depan MK ke depan, makanya Karena tidak kita mau mundur. bertanggung jawab. Sehingga kerja kita sampai malam. Walaupun tahu rakyat sudah tidak percaya. Itulah yang harus kita menjadi tantangan. Oke. Permasalahannya kemudian kalau kita bicara dalam lingkup yang lebih luas, apakah memang perlu dipikirkan semacam moratorium penghentian rekrutmen pejabat publik dari politisi? Saya ingin minta pendapat pimpinan BPK yang dari betul-betul pejabat karir. Tapi kalau kita menelisik di BPK, itu dari 9 pimpinan, 7-nya itu dari partai politik gitu. Pak Hasan Misri, Anda ada unek-unek yang mau disampaikan malam ini? Ya, memang sebaiknya lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, BPK, KPK ini sedapat mungkin itu diisi oleh orang-orang profesional. Jangan orang-orang yang dari politisi. Artinya, orang-orang profesional, orang-orang yang memang memahami tugas, memahami esensi dari tugas lembaga itu. Ini penting. Ya, jadi Mahkamah Agung, BPK, ya itu harusnya yang menjadi hakim agung juga hakim-hakim memang hakim karir. Apa yang memang sudah yang spesifik Anda rasakan misalnya di lembaga yang Anda pimpin saat ini? Bagaimana kehadiran politisi itu kemudian mempengaruhi minimal dinamika dan pemahaman terhadap pekerjaan? Paling tidak kita perlu perdebatan panjang. Karena kita sudah mindsetnya berbeda. Ini yang saya rasakan. Kalau saya sebagai auditor sejak kecil, kita sudah mengerti. Tetapi untuk yang bukan auditor, memang diperlukan pemahaman yang lama. Kalau kemudian tidak langsung. Dan ingat, pekerjaan-pekerjaan seperti BPK itu punya standar. Hanya orang-orang yang punya pendidikan dan pelatihan tertentu yang bisa memahami standar itu. Ada konflik kepentingan, titipan partai misalnya Anda rasakan juga itu, Pak? Saya kira saya tidak boleh ngomong itu seperti itu. Anda tidak enak ngomongnya di sini. Tapi saya sudah bisa menangkap lah nuansa-nuansanya. Pak Mahfud, Anda kan juga dulu dari politisi, Pak. Ya. Anda setuju tidak moratorium? Sudahlah kalau yang urusan yudikatif, urusan-urusan yang memang membutuhkan betul-betul jauh dari konflik kepentingan, politisi teman-temannya Pak Lukman tidak usah ikut-ikut lah. Ya mungkin begitu, tapi kok saya merasa tidak ada masalah ya. Saya seorang politisi gitu masuk ke MK, rasanya tidak ada konflik of interest di situ. Saya bekerja saja profesional, dan kalau bicara soal kepentingan partai, betapa banyak PKB kalah perkaranya di sini. Beberapa bupati yang sudah terpilih dari PKB kita batalkan juga, seperti Gresik, kemudian ada satu di Irian Jaya sana. Tapi potensi konflik of interest itu sangat besar, itu Anda sadari? Enggak, kalau untuk saya tidak, saya merasa biasa saja. Tidak untuk Anda, Pak Mahfud, kalau bicara dan melihat kenyataan yang ada? Ya, mungkin ya, mungkin. Saya tambahkan dikit ya, hemat saya gini. Kita tidak bijak memperhadapkan politisi dan negarawan dan profesional. Karena bisa saja berangkatnya dari politisi, gitu kan. Tapi kemudian dia jadi negarawan, dia kemudian ahli, yang penting satu, track recordnya, reputasinya, gitu kan. Dan kedua, ketika rekrutmen,
itu dipertimbangkan melibatkan pansel, wakil masyarakat, sehingga siapa tahu dia matangnya di politik tapi kemudian naik lagi kelasnya sehingga layak di MK, di PKB dan Saya sebagainya. pikir pendapat Pak Komar ini pendapat negarawan begitu. Jadi inti persoalannya adalah pada mekanisme seleksinya. Mekanisme seleksi. Bukan Tapi- berasal dari mana orang itu. tapi bisakah Karena kemudian- konflik of interest itu bisa dari profesi mana saja, bisa politisi, bisa pengusaha, bisa akademisi, bisa macam-macam, Tapi- karena setiap orang pada dasarnya punya kepentingan. Tapi bahwa kemudian, bisakah kemudian kita membuat klasifikasi mana lembaga-lembaga yang memang bisa saja dimasuki oleh orang-orang yang punya, karena sulit rasanya melihat politisi tanpa kepentingan apapun, Pak Mas Lukman, apalagi kalau kita lihat apa yang terjadi Setuju. saat ini. Oleh karenanya, tim seleksi pansel tadi itu yang betul-betul diperkuat. Jadi, kalaulah dia politisi, dia kalau tidak menguasai bidang tugas yang akan dia berkecimpung di dalamnya, misalnya BPK, misalnya dia tidak menguasai teknis pemeriksaan, pembukuan dan keuangan dan sebagainya, ya nggak bisa begitu. Tapi yang menseleksi Jadi, DPR juga sesama politisi, justru jelas saja ada itu kepentingannya. yang harus dirubah menurut saya. Tidak boleh lagi DPR sifatnya dia hanya menentukan apa yang sudah dihasilkan oleh pansel tadi itu, dan pansel ini adalah independen dan terjaga imparsialitasnya begitu. Pak Suparman? Ya, ini menarik ya. Jadi kalau khusus untuk seperti Mahkamah Konstitusi, BPK memang perlu dipikirkan. Karena ada beberapa prinsip yang disebut dengan fair trial process. Proses peradilan yang fair itu ada yang disebut dengan impartiality. Impartiality itu artinya orang ini nggak punya kecenderungan keberpihakan. Ada dua di situ, subjective impartiality dan objective impartiality. Oke. Kalau yang Pak Mahfud sebut tadi, subjective impartiality, beliau bisa jamin dirinya. Tetapi secara objektif nggak bisa diingkari bahwa beliau adalah berasal dari partai politik. Coba bayangkan, teman-teman yang berasal dari partai politik, yang notabene langsung atau tidak langsung pernah bikin undang-undang, lalu ke MK, lalu menguji undang-undang itu problem. Pernah ada peristiwa di Pengadilan HAM Eropa, putusan pengadilan tingkat 1 dibatalkan oleh putusan banding. Alasan bandingnya bukan substansi, tapi salah satu hakim yang menyidangkan perkara tingkat pengadilan tingkat 1 itu adalah orang yang pernah membuat undang-undang itu. Jadi bayangkan. Nah, sekarang MK ini putusannya final, tidak bisa diuji. Tidak mau diawasi? Jadi ini problematis. tambahkan. Saya kira ke depan perlu dipikirkan untuk membangun satu Mahkamah Konstitusi yang betul-betul memiliki menjalankan fair trial proses itu. Oke, kita akan break menuju headline news. Setelah headline news nanti kita akan lanjutkan. Kita juga nanti akan bertanya soal trias koruptika, lembaga yang paling tidak dipercaya, salah satunya polisi, DPR dan peradilan. Kita lanjutkan setelah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat.